Bab 635. Wanita-wanita yang basah. Puluhan ribu itu masih kecil, buat kaisar imperium yang besar bisa sampai ratusan ribu. Eliana terus mengejutkan Devan. Ratusan ribu. Devan menelan ludahnya dengan susah payah. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia memang suka banyak wanita. Saat ini dia kelihatannya terlalu pendiam. Ada beberapa makhluk yang benar-benar kuat, yang akan langsung tinggal di sebuah planet dengan isinya semua istrinya. Eliana melihat Devan yang terkejut, dia menutup mulutnya dan tertawa. Di seluruh planet, isinya istri. Kelihatannya menarik juga untuk dipikirkan. Dengan kekuatanmu, mungkin sekali menaklukkan planet tak berpenghuni dan membawa semua istrimu ke sana, dan akhirnya punya banyak anak. Eliana memberi isyarat pada Devan. Devan menatap wajah indah Eliana, dia tahu wanita itu menggodaku. Dia segera mengatakan, "Kaker, beri aku satu." Eliana mendengarnya, lalu menyentuh perutnya yang rata, dia kerucutkan bibirnya dan mengatakan, "Aku mau, tapi Junior, kamu tidak berhasil." Devan menghembuskan napas sesudah mendengarnya. Ini memang bukan salah Eliana. Dia punya banyak wanita sekarang. Tapi tak satu pun hamil. Mustahil, kata kaisar pembunuh. Semakin kuat keberadaannya, semakin rendah kemungkinan punya keturunan. Terlebih, aturan kosmik akan mencegah makhluk punya tingkat reproduksi yang tinggi. Bagai belalang, walau lemah tapi bisa berkembang biak dengan cepat. Cuma perlu sedikit, lalu bisa membiakkan pasukan belalang. Banyak bayi dari hewan tingkat rendah, waktu lahir, langsung bisa lari dan lompat. Serta manusia. Dia termasuk makhluk yang cukup berkembang. Perlu hamil 10 bulan baru melahirkan seorang anak. Sehabis lahir, harus dibesarkan paling tidak 7 atau 8 tahun, mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup sendiri. Dan Devan, jelas seorang manusia super. Kalau mau memperbanyak keturunan, bakal sulit. Dari perkataan kaisar pembunuh. Kalau Devan mau punya keturunan, harus cari istri sebanyak mungkin. Jadi akan selalu ada peluang untuk berhasil. Karena itulah, para kaisar itu cari banyak istri. Karena tingkat overload, jadi susah punya keturunan. Seperti Kaisar Kaljaka. Dia punya puluhan ribu istri. Tapi anaknya cuma sedikit. Bisa dibayangkan betapa susahnya para master untuk berkembang biak. Devan jauh lebih kuat dari Kaisar Kaljaka. Jadi jelas lebih susah. Untungnya, Devan tidak peduli. Semua tergantung nasib. Meski susah, nikmati saja dulu prosesnya. Devan mau menerkam Eliana. Tapi terdengar ketukan di pintu. Siapa? Devan berhenti. Aku, Nica, terdengar suara ceria Nica dari luar pintu. Devan tadinya mau menyuruhnya pergi. Tapi Eliana menutup mulutnya. Junior, jangan buang peluang ini, ada banyak benih, peluang berbuah lebih besar. Eliana selesai bicara, lalu pergi dari jendela. Dengan kekuatan Eliana, Nica tak mungkin tahu. Devan membuka pintu. Kenapa? Nica menggeleng. Devan agak kebingungan. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa datang? Kalau tidak ada apa-apa, istirahatlah lebih dulu, ucap Devan. Tapi, Nica tidak pergi. Kak, kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Devan agak khawatir. Dia masih memikirkan mau bersenang-senang dengan kakak seniornya. Nica menunduk, merasa agak tertekan. Kenapa orang ini bodoh sekali? Seorang wanita mengetuk pintunya di tengah malam. Memang mau apa? Mana mungkin aku mau ngobrol? Dasar junior bodoh, tidak usah tanya, apa tidak lihat dia berdandan? Suara Eliana terdengar di benak Devan.
Memang kenapa? Devan membalas Eliana. Junior, kamu bodoh. Para wanita berdandan dan mendatangimu di malam hari. Kamu pikir apa? Eliana terdiam. Kamu mau masuk? Devan pun paham, dia menanyakan pada Nica dengan ragu-ragu. Nica menganggukkan kepalanya, tapi tetap menundukkan kepalanya. Kalau begitu masuk saja. Devan melangkah ke samping. Nica masuk ke kamar Devan. Lalu, kalau Devan tidak tahu harus apa, dia bukan lagi pria. Dia agak ragu memeluk Nica duluan. Tubuh Nica agak gemetar, tapi dia tidak melawan. Lalu, dia mendekatkan wajahnya ke Nica. Nica masih tidak melawan. Kelihatannya, seniornya benar. Langsung, Devan mulai transformasi Kirin. Ini satu-satunya hal yang membuat Devan tidak senang. Setelah jadi Kirin, walau dia tidak akan merasa jauh beda, tapi perasaan wanita itu akan jadi tidak baik. Bagaimanapun, kalau jadi Kirin, tidak jauh beda dengan binatang. Dia tidak sepenuhnya sadar, dan akan dikuasai oleh sifat binatang. Membuatnya jadi sangat kasar. Seperti saat ini, dia langsung membalikkan badan Nica dan menekannya di atas meja. Lalu, kemungkinan tak akan berubah. Akan terus begitu sampai akhir. Kalau terjadi sesekali bisa jadi seru. Tapi kalau terus terjadi, para wanita itu akan merasa dia tidak cukup mencintai mereka. Tapi, mendadak, Devan merasa aura yang dingin memenuhi tubuhnya. Sisik di tubuhnya langsung hilang. Devan menoleh ke belakang. Mendadak terlihat wajah cantik. Eliana tiba-tiba muncul di belakangnya. Eliana meletakkan jari telunjuknya di antara bibirnya, memberi isyarat pada Devan untuk diam, dan mengedipkan satu matanya. Devan menelan ludahnya. Ini benar-benar menarik. Untungnya, Eliana langsung pergi. Devan mendekat pada Nica. Kamu. Nica mendadak sadar, Devan benar-benar kembali ke wujud manusianya. Devan menggendong Nica, lalu berjalan ke tempat tidur. Karena dapat bantuan dari kakaknya. Nikmati saja. Walau bukan pertama kalinya mereka melakukan ini, tapi pengalaman ini pasti belum pernah dialami Nica. Malam ini, dia tak akan bisa tidur. Keesokan harinya, Devan bersiap ke tempat keempat. Dia memberi Hestia, Melissa dan Nica formasi Oblivion. Formasi Oblivion sudah habis. Tempat tujuan keempat itu kota Antares. Sampai sekarang, Devan masih ingat gadis Antares yang menangis bersama Keita karena meminum obat khusus. Tubuhnya jadi benar-benar sensitif. Dan bajunya. Walau formasi Oblivion sudah habis, sebenarnya Keita tidak terlalu butuh formasi Oblivion. Karena, dengan kekuatannya, tidak mungkin berhadapan dengan master tingkat Overlord. Yang diperlukan cuma formasi yang sedikit lebih kuat. Kota Antares. Masih kurang berapa batu hara. Keita memandang akuntan yang sedang mengurus rekening. 13.000 batu hara. Masih kurang banyak. Keita menggosok pelipisnya, ternyata mengelola sekte itu tidak mudah. Bersambung. Bab 636. Jaren Sandar. Walau Antares mendapat semua properti dari sekte Faelum, tapi sebagian besar harta bendanya dibawa pergi oleh murid-murid yang meninggalkan sekte Faelum. Waktu Keita mengambil alih, sekte Faelum sudah kosong. Orang-orang Antares terlalu lemah, kalau mau meningkat perlu batu hara. Sekte ini perlu batu hara untuk beroperasi. Seperti misal, formasi pelindung sekte rusak. Perlu biaya besar untuk memasangnya kembali. Walau Keita sudah merencanakan dengan hati-hati, masih ada kekurangan yang cukup besar.
Terlebih, Sekte Faelum juga membangkitkan sekelompok prajurit iblis yang mati. Biaya untuk iblis-iblis itu benar-benar tinggi. Batu hara untuk yang lain tidak ada, tidak masalah. Tapi iblis itu harus dibayar. Kalau iblis tidak dibayar, akibatnya sangat jelek. Mereka sudah tak peduli dengan nyawa mereka. Para iblis jadi pelayan Sekte Faelum guna memperbaiki hidup orang terkasih. Karena itulah, Sekte Faelum perlu memberi mereka upah yang sangat tinggi. Walau Venus sudah mengeluarkan dekret, tidak lagi ada denda. Tapi dekret itu tidak mengatakan, tidak perlu membayar hutang sebelumnya. Tak perlu jadi iblis untuk membunuh orang, kedengarannya. Itu hal bagus. Tapi sebenarnya, belum tentu hal yang baik. Dengan demikian, yang kuat akan jelas terus berkuasa. Tadinya orang takut akan jadi iblis kalau membunuh orang lain, sekarang tak perlu khawatir. Hitunglah, berapa bayaran iblis. Pikirkan dulu cara untuk melunasi upah iblis, kata Keita sedikit bingung. Wali kota, 13.000 batu hara yang baru saja kusebutkan itu bayaran iblis, kata akuntan itu dengan lemah. Oh, Keita merasa sedikit lemah. Preman iblis ini memang merepotkan. Kalau mereka tidak dibayar, kota Antares yang hancur. Tapi bagaimana mereka bisa dapat batu hara sebanyak itu sekarang? Mau pinjam uang dari klan Cean. Tapi klan Cean juga sedang susah. Pertempuran waktu itu, membaut banyak orang jadi iblis. Untuk mengurangi utang iblis, butuh batu hara yang banyak. Ditambah dengan pembangunan sekte. Sepertinya tidak akan bisa mendapat banyak batu hara sekarang. Bagaimana ini? Kenapa tidak pinjam Tuan Sandar? Tuan Sandar itu dari satu dari 3 keluarga teratas di Kapitol, dia pasti punya banyak batu hara. Kata akuntan itu. Cuma itu yang bisa kita lakukan sekarang, Keita menghela napas. Jaren Sandar, putra dari keluarga Sandar di Kapitol. Dia kebetulan ketemu Keita. Dan jadi tertarik pada Keita. Dia mau Keita jadi miliknya. Dengan kekuatan dan dukungan keluarga Jaren, pasti bisa menandingi Keita. Sayangnya, Keita sudah lama ambil keputusan. Tidak mungkin dia setuju. Orang itu langsung tinggal di Antares tanpa malu. Karena kekuatan keluarganya, Keita tidak bisa apa-apa. Biar dia bertindak sesukanya. Wali kota, gawat, mendadak, seorang penjaga berlarian masuk dengan panik. Kenapa? Keita berdiri. Iblis memberontak, banyak orang tua terluka. Apa? Keita kaget. Yang paling dia takutkan terjadi. Waktu dia sampai di tempat itu, banyak orang tua yang terluka. Antares tidak terlalu kuat. Walau sekarang ada beberapa Valkyria lagi ya. Tapi Valkyria tidak dianggap kuat di Imperium Athenos. Banyak dari iblis ini yang sudah mencapai alam Freja. Kalau mereka menyerang, tak akan ada yang bisa menghentikannya di kota Antares. Tenanglah, semuanya, aku pasti akan membayar kalian semua, ucap Keita pada puluhan setan. Wali kota, apa maksudmu? Ini bukan pertama kalinya kamu bilang begitu, bayar kami sekarang atau kan kami hancurkan kota Antares. Benar, bayar sekarang, teriak sekelompok setan. Mana mungkin Keita bisa dapat batu hara sebanyak itu? Dia itu cuma sampai alam Valkyria. Dulu, ada banyak bisnis di Sekte Faelum. Sekarang sesudah diambil alih, bisnis-bisnis itu sulit beroperasi. Sejujurnya, inilah alasan tidak ada Master Omega yang bertanggung jawab. Waktu keadaan semakin tak terkendali, seorang pria yang pan muncul di hadapan pra iblis. Dia memegang kipas lipat, mengipasi wajah dengan lembut. Dia mengatakan, percayalah pada wali kotamu, dia pasti sedang melakukan sesuatu.
Orang itu, Jaren. Jaren itu putra dari keluarga Sandar, dia kuat. Melihat Jaren, para iblis pun kelihatan ketakutan. Tuan Sandar, tidak macam-macam, wali kota sudah berhutang bayaran kamu selama 1 bulan. Benar, kami cuma mau dibayar untung kerja keras kami. Aku berharap Tuan Sandar mengerti. Jaren menganggukkan kepalanya, mengatakan, aku tahu masalahmu, gimana kalau kalian beri waktu setengah jam pada wali kota, sehabis itu, wali kota pasti akan memberikan batu hara pada kalian. Kalau begitu, kami terima, Tuan Sandar, kami akan menunggu setengah jam. Kalau tidak ada batu hara dalam waktu setengah jam, kami tak akan segan-segan. Semua, tunggulah dulu, aku akan mengobrol dengan wali kota. Jaren berbalik dan menghampiri Keita. Dia bertanya dengan suara rendah, Keita, masih kurang batu hara berapa? 13.000 keping, ucap Keita jujur. Banyak sekali. Jaren sedikit mengernyit. Tuan Sandar, kamu juga lihat sendiri, kami tidak punya. Apa Tuan Sandar mau meminjamkan batu hara pada kami? Keita menahan emosi dan mengatakan, Keita, 13.000 batu hara itu tidak kecil, aku bisa meminjamkannya, tapi... Jaren kelihatan malu. Tapi apa? Keita, aku tidak akan bertele-tele denganmu, kamu tahu aku suka kamu, kalau kamu mau jadi pasanganku, kamu tidak perlu pinjam, akan kuberi langsung 12.000 batu hara, di antara sadat tradisi yang menerima hadiah pertunangan, kan? Anggap saja itu hadiah pertunangan untukmu, ucap Jaren. Keita mengerutkan dahinya waktu mendengarnya. Mengatakan, Tuan Sandar, aku sudah berkali-kali bilang. Tidak bisa. Jaren menyipitkan matanya dan mengatakan, kalau begitu, aku tidak bisa lagi membantumu. Keita sudah tahu, kalau meminta pinjaman pada Jaren tapi dia akan meminta itu. Bagaimana sekarang? Tidak mungkin biarkan iblis-iblis itu menghancurkan kota Antares, kan? Tak lama, keadaan pun jadi makin menyedihkan. Cuma Jaren yang mengayunkan kipas dan terlihat santai. Jelas dia menginginkan Keita. Tapi Keita tidak mau. Tunggu saja sampai para iblis tak bisa dikendalikan. Pasti dia akan setuju. Waktu pun berlalu dengan cepat. Keita sudah tidak tahan dengan tekanan itu. Walau dia enggan. Tapi demi kelangsungan hidup kota Antares, dia setuju pada Jaren. Baik, aku mau, ucap Keita sambil menghela napas panjang. Bersambung.